Saudara, model kandidasi atau calon kandidat politik yang berkembang di Indonesia dapat dikatakan sebagai cek kosong kandidasi. Apa artinya? Pemilih tidak memiliki akses untuk terlibat, apalagi dilibatkan dalam proses politik yang amat penting bagi nasib bukan hanya daerahnya, tapi bagi dirinya dia. Lalu benarkah fenomena dinasti politik dapat mengancam demokrasi bangsa Indonesia? Kami akan perbincangkan hal ini dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Syukur Nababan. Lalu ada pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar, serta peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Selamat malam, Mas Rangga. Selamat malam, Mas. Ya, saya izin ke Bang Syukur Nababan, Bung Syukur. Ada juga Zainal Arifin Mohtar, saya sering menyapai dengan Bung Uceng. Saya ke Bung Syukur dulu. Bung Syukur Nababan, jelas mendengar saya? Jelas, selamat malam Iman. Selamat malam Bung Syukur, saya bilang seling Bang Syukur Nababan. Tapi kali ini Bung Syukur, luar biasa ini menggunakan Udang. Udang ya? Oh udang, oke, saya agak kurang jelas. Udang dari Bali ya, betul? Betul. Baik, saya ingin tanya Bung Syukur, meskipun saya tahu Anda adalah dapil di Depok, Jawa Barat, tapi Anda menggunakan udang Bali. Kalau tadi saya sempat mewawancarai Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo. Dia dengan tegas mengakui bahwa iya, saya dipilih karena ada nama belakang saya. Maksudnya Djoyo Hadikusumo, terkait dengan klan Djoyo Hadikusumo, keluarga Djoyo Hadikusumo, terkait dengan Pak Prabowo Subianto. Saya ingin tanya, apakah kemudian penunjukan Gibran Rakabuming Raka, penunjukan kemudian Bobi Nasution untuk ditugaskan di pilkada beberapa daerah, ada di Solo dan juga di Medan nanti, apakah ini juga terkait dengan hubungan kekerabatan? Iya betul bahwa ada kaitan ke Pak Jokowi, tapi mungkin saja ada pertimbangan lain. Silakan Bang Syukur. Ya, terima kasih. Selamat malam, Man. Selamat malam. Saya ingin kembali menjelaskan. Pertama-tama adalah saya yakin Mas Zainal Mohtar paham itu. Hak dipilih, hak memilih itu adalah hak lahir, hak ajasi. Itu tidak bisa dihalangi. Ya. Karena anak siapa, putra siapa, atau kekerabatan apa. Itu yang pertama. Nah tentu apa yang disampaikan Saraswati tadi saya tidak bisa komentari itu. Tetapi yang bisa saya komentari adalah mekanisme di partai saya, di PDI Perjuangan. Yang kebetulan saya sebagai salah satu pengambil keputusan tertinggi di PDI Perjuangan yang memutuskan 270 pilkada di Indonesia. Jadi bukan hanya kota Solo dan Medan. Nah, di dalam proses mekanisme di kami itu tidak ujuk-ujuk dan sembarangan. Mekanisme di PDI Perjuangan itu sudah bagus. Maka proses penyaringan itu dimulai dari bawah, Mas. Dari tingkat tanah ranting, panting, terus PAC, ya, tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat DPC, DPD, sampai ke tingkat kami. Okay. Nah, tentu semua usulan-usulan itu kemudian kami bahas detail. Nah, setiap hari 3 kali seminggu saya ini rapat, Mas. Biarpun COVID, membahas satu persatu, membuka seluruh track record daripada semua calon-calon yang ada. Nah tentu salah satu pertimbangan parameter kami di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan saat mengambil keputusan siapa yang kami calonkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di sebuah daerah, tentu saja yang pertama adalah ideologi Pancasila, NKRI, pluralisme. Nah kemudian karakter. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan. Baru berlanjut dengan yang lain-lain. PDI Perjuangan tidak akan pernah bertumpu dengan dengan Bung Syukur, sebentar sebelum Anda lanjutkan, saya ingin tanya dulu karena ini menarik. Apakah kemudian kalau saya tanyakan, penjaringan Anda katakan dari bawah terkait dengan ideologi, kemudian kemampuan, apakah kemudian penjaringan dari bawah dikatakan tidak mampu? Karena kita tahu contoh misalnya Solo, sudah keluar nama Ahmad Purnomo dari DPC PDI Perjuangan Solo, tapi kemudian ujung-ujungnya anak Pak Jokowi juga. Nah tunggu, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sehingga saya punya kesempatan untuk memberikan jawaban. Silakan. Pintu masuk untuk orang mencalonkan diri jadi kepala daerah di PDI Perjuangan itu semua pintu masuk bisa. Kalau Iman mau menjadi calon kepala daerah, cuman udah terlambat, udah tutup. Bisa saja. Itu pintu masuk DPC, pintu masuk DPD, 3 provinsi, dan pintu masuk DPP. Nah itu terbuka dengan lebar setiap proses tersebut. Nah, saya tidak bisa mengkomentari kenapa si X atau si A itu tidak kami usung karena tidak etis sebagai orang Timur. Nah, tetapi saya bisa menjawab pertanyaan Iman yang mengatakan
apakah Gibran itu karena putra Jokowi, putra Presiden Jokowi, sehingga kami pilih. Saya berada di sana dan saya paling tidak suka dalam hal-hal tersebut. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana seorang putra presiden datang kepada anak ranting kami di tingkat dusun loh. Meminta KTA, mendaftar, dia tidak memanfaatkan jabatan orang tuanya, dia tidak menyuruh pengawal, dia ikuti semua proses itu. Proses fit and proper test di DPC, proses fit and proper test di DPD, sampai ke tingkat DPP. Nah bayangkan man, itu seorang anak presiden, putra presiden. Dia tidak membawa-bawa, dia benar putra presiden. Tetapi pada saat melalui proses itu, dia ikuti semua proses itu. Bung Sukur, saya ingin menjawab Anda. Jawaban ini adalah jawaban A benar, jawaban B benar, tapi tidak berhubungan, Bung Sukur. Pertanyaan saya ketika Anda katakan bahwa seleksi itu dimulai dari DPC, dari bawah. DPC sudah mengeluarkan kemudian hasil dari seleksinya, yang keluar adalah Ahmad Purnomo. Tapi kemudian ketika di DPP yang keluar adalah anak Pak Jokowi. Nah salah. Anda tidak memahami mekanisme di kami. DPC, DPD tidak berhak memutuskan. Mekanisme di kami itu adalah keputusan adalah di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Saya koreksi sekali lagi. DPC, Dewan Pimpinan Cabang itu menampung seluruh orang yang mendaftar. Jadi jangan salah pertanyaannya. Jangan salah mengarahkan. Dewan Pimpinan Daerah itu menampung masukan. Keputusan itu ada di Dewan Pimpinan Pusat, man. Artinya jadi siapapun yang kemudian diproses di DPC, kalau kemudian punya hubungan dekat dengan DPP, ya akan kalah. Jangan ngotot. Dengarkan saya. Ini bukan ngotot, Bung Sukur. Ini penjelasan dari Anda. Saya berikan kesempatan, silakan. Bukan, makanya tidak ada proses pengambil keputusan di DPC. Di DPC itu adalah mengumpulkan semua orang yang mendaftar dan memberikan data. Itu proses di kami. Jadi tidak ada keputusan di DPC, tidak ada keputusan di DPD. Saya tidak tahu informasi dari mana yang Anda dapat mengatakan DPC sudah membuat keputusan. Tetapi DPC memberikan seluruh nama-nama yang mendaftar ke DPD ketika provinsi, DPD nanti melakukan seperti itu. Maka keputusan itu adalah di DPP partai. Itu keputusan kami. Itu mekanisme di kami. Jadi kalau dikatakan DPC sudah membuat keputusan, itu salah. Nah yang saya mau sampaikan adalah salah satu pertimbangan saya sebagai ketua DPP dan pertimbangan teman-teman DPP adalah karakter Gibran. Yang kedua adalah kami harus membuka selebar-lebarnya ruang kepada milenial. Nah karena kebetulan saja ini Gibran sebagai putra presiden. Tetapi dari 270 pilkada yang kami usung itu banyak sekali kader-kader yang milenial. Nah artinya kalau kita tidak memberikan kesempatan lagi kepada anak-anak muda lagi, kapan lagi? Nah saya tidak mengatakan kata-katanya loh man. Saya pengambil keputusan di situ. Oke, saya sekali lagi tidak ada yang saya tidak kemudian menyinggung soal kapasitas dari putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tapi kemudian yang saya tanyakan adalah prosesnya. Saya ingin ke Bung Zainal Arifin Mokhtar. Ada komentar terkait apa yang kemudian saya perdebatkan dengan Bung Sukur Nawaban? Bung Zainal? Iya, saya mau bicara beberapa hal. Pertama, kita tentu kalau bicara soal dinasti politik, kita mau bicara dari sisi apanya, politik atau hukum. Kalau kita bicara dari sisi hukumnya, jelas ada dua variabel. Variabelnya adalah apakah kita bicara hukum positif atau kita bicara etika. Etika is foundation of the law. Kadang-kadang orang bilang begitu. Tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum, tapi hampir semua pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran etik. Nah, kalau kita tanya soal dinasti politik, jelas tidak ada aturannya, ya. Jadi biasanya dinasti politik itu berkaitan dengan etika, memang etika pemerintahan, apalagi di tengah adanya cerita soal bagaimana kandidat musuhnya, kandidat calon anak presiden itu kemudian dipanggil ke istana. Benar atau tidaknya itu soalan lain, tapi itu menambah bumbu bahwa ada proses etika pemerintahan, etika bernegara yang sebenarnya agak menarik untuk dilihat. Yang kedua, yang namanya dinasti politik bagi saya lahir dari konsep demokrasi yang kurang sehat.
Dia lahir dari model patrimonialisme. Iya, sebenarnya. saya ingin tanya Bung Zainal, selalu yang kemudian dikatakan bahwa ini kan bukan dinasti politik. Dinasti politik itu kan ditunjuk, ini kan dipilih, bisa menang, bisa kalah. Komentar Anda terkait itu? Makanya saya mau jelaskan dulu soal patrimonialisme. Patrimonialisme itu adalah relasi antara patron dengan klien yang kemudian dipegang betul dengan patron untuk mempertahankan relasi kuasanya. Biasanya dinasti politik itu memang penunjukan, tapi demokrasi mengubahnya pilihan langsung, dan itu yang disebut orang menjadi neopatrimonialisme. Jadi tetap patrimonialisme tapi dalam bentuk yang lebih baru, neo istilahnya. Oke. Itu di mana ada peran serta masyarakat. Tapi peran serta masyarakat itu kan kita bicara soal di ujungnya. Oke. Kita bicara di awal soal bagaimana proses kandidasinya, bagaimana proses dia dicalonkan, bagaimana proses kekuasaan itu masuk untuk mempengaruhi penentuan siapa yang akan ditunjuk jadi calon. Ya. Anda yakin Benar bahwa atau tidak penunjukan itu lain. dilakukan bukan berdasarkan kapasitas yang sesungguhnya, tapi berdasarkan kedekatan kalau itu bicara dinasti? Silahkan tanyakan ke PDIP, apakah mereka melihatnya secara anak presiden atau memang melalui sebuah proses penjaringan. Penilaian Anda, Bung itu Uceng? loh tadi. Saya sudah jawab Saya itu mau loh bilang, saya mau bilang adalah kalau benar cerita soal bagaimana Pak Jokowi memanggil kandidat musuhnya anak presiden, Ahmad Purnomo? dibawa Ya. ke Ahmad Purnomo maksud saya, dibawa ke istana, bahkan ditawarin ditawarin Jabatan? bla bla dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada peran serta. Berarti proses kandidasinya tidak berjalan seperti lurusnya seperti proses kandidasi yang dibicarakan oleh teman-teman dari PDIP tadi. Bayangan saya ya. Apa yang Anda cium Karena di sini maksudnya? ternyata Anda bisa lebih perjelas? Jadi gini, kalau memang ada proses masuknya kuasa, prosesnya patron masuk ke dalam penentuan siapa kandidasi, maka menurut saya itu mempengaruhi kualitas yang disebutkan tadi oleh teman-teman PDIP. Bahwa mereka melihat secara kandidat, mereka melihat secara calon, mereka melihat secara milenial, mereka melihat ke hal-hal yang baik. Ya. Tapi ternyata terbukti bahwa ada unsur kuasa masuk di dalamnya, dan itu membenarkan relasi neopatrimonialisme Yang dibuktikan disebutkan oleh? secara teoritik itu. Yang dibuktikan oleh apa, Bung Uceng? Jadi gini, itu membuktikan bahwa ada kuasa yang masuk, ada power, ya, ada power yang masuk ke dalam proses menunjuk siapa yang didorong menjadi kandidasi dalam sebuah proses kontestasi politik. Dari mana Anda bisa melihat? Dari mana Anda bisa menilai itu? Itu yang saya bilang tadi. Lagi-lagi saya garis bawah ya, kalau benar terjadi, saya tidak bisa mengklarifikasi, memverifikasi sudah benar. Kalau benar terjadi pemanggilan oleh presiden, ya kan, pemanggilan bahkan ditawarin jabatan, itu membuktikan bahwa ada kuasa yang tercampur di dalamnya. Dan itu sudah diakui oleh Ahmad Purnomo, memang betul dipanggil oleh presiden, kemudian ditawarkan jabatan. Meskipun belakangan Pak Purnomo menyatakan bahwa itu hanya bercanda. Saya tidak tahu, wallahualam. Itu pembuktiannya soalan lain. Tapi bayangan saya itu berarti ada kuasa, jadi ada semacam intervensi kuasa untuk mempertahankan relasi patron klien yang kemudian dipegang oleh sang patron gitu. Baik, kita akan kembali saat lagi. Nanti saya akan lanjutkan, Bung Uceng. Saya akan berikan kesempatan pada Bung Sukur Nababan untuk menjawab ini, juga ke Bung Angga dari peneliti Litbang Kompas. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.